Shalom, shalom, shalom. Selamat datang di dalam rumah hadirat Tuhan. Selamat datang di gereja Tuhan, GPDI Samuel. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan topik menguatkan kepercayaan pada Tuhan tentang kesetiaan Daud, hari ini saya mengajak kita sekali lagi untuk berdoa. Mari seluruh jemaat Tuhan kita berdoa. Tuhanku yang baik, Tuhanku yang dahsyat, Tuhanku yang luar biasa, kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, alirkanlah kesehatan, alirkanlah kekuatan, alirkanlah damai sejahtera kepada seluruh umat Tuhan yang hadir. Jika di antara kami ada yang sakit, aku berdoa, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, hiburkan yang sedih. Aku percaya seluruh umat Tuhan dalam kendali Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Tuhan, aku menyerahkan seluruh impian, rencana seluruh anak Tuhan. Aku berdoa untuk bisnis pekerjaan mereka. Aku berdoa untuk seluruh pekerjaan tangan mereka. Aku berdoa untuk seluruh sekolah pendidikan putra-putri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah. Demi nama Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali bersama saya Pendeta Fernando Sinaga. Saya berharap saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Kadangkala saya menghimbau bukan hanya kerohanian kita yang ditingkatkan, tapi kita juga meningkatkan kesehatan kita. Boleh sekali-sekali kita pergi ke rumah sakit atau laboratorium untuk medical check up ya, untuk mengetahui kesehatan kita. Biasanya umur di atas 40 tahun darah tinggi itu mulai ada ya. Karena apa? Karena kurang tidur, karena pekerjaan yang begitu padat, karena stres juga. Nah, saya menyarankan kembali banyak berdoa, banyak berhadap pada Tuhan dan menjaga kesehatan. Kemarin saya ke Bangka ya, ketemu seorang nenek yang umurnya 92 tahun. Ketika saya tiba di bandara di Pulau Bangka, dia cukup semangat. Saya tanya kepada nenek itu, "Nek," saya bahasa Bangka sih, "Ama, umur berapa?" 92. Wow. Saya tanya, rahasianya apa? Kok bisa sehat seperti ini? Dia katakan simpel saja. Pak, yang paling penting adalah hati yang bahagia. Ya. Dan senyum. Serta bergerak. Ya. Dia bilang ada 3 itu. Hati yang bahagia, senyum, dan bergerak. Ternyata setiap pagi dia suka bergerak. Dia menggerakkan kakinya, dia menggerakkan tangannya, dia menggerakkan tubuhnya. Ringan-ringan. Dia lihat atas, lihat bawah, ringan-ringan. Dia gerakkan tangannya, dia gerakkan tangannya. Dia gerakkan kakinya. Seperti itu. Nah, ternyata orang yang bergerak itu lebih sehat daripada orang yang tidak bergerak. Ya, orang yang bergerak lebih sehat kepada orang yang tidak bergerak. Bolehlah jalan kaki, jalan santai ya. Opung-opung ya, orang tua, nggak usah di kamar terus. Langkahkan kakimu, jalan ke halaman ya, kalau bisa ke pasar, tentu mungkin bersama anak atau cucu. Baik, hari ini kita akan belajar dari kesetiaan Daud, di mana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara untuk menguatkan kepercayaanmu, kepercayaanku kepada Tuhan. 1 Samuel 2:30 ayat 1-6. 1 Samuel 30, 1-6. Tuhan mau agar kita sebagai anak-anaknya berlaku setia. Bahkan dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun. Kita harus tetap setia iring Tuhan. Amin? Saya baca 1 Samuel 30, 1-6. Ziklag terbakar. Ziklag terbakar. Ya. Pembalasan Daud kepada orang Amalek.
Ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Menangisnya begitu histeris. Karena apa? Kotanya dibakar, keluarga mereka ditawan dan dibawa pergi. Ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit, ya, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, lihat ini kata kuncinya. Catat ini, garis bawah ini. Tetapi, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi. Tetapi Daud menguatkan. Daud dengan sendirinya. Daud dengan hatinya menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan dirinya, kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat ini mencatat ketika Daud dan orang-orangnya kembali ke Ziklag, mereka mendapati kota itu telah terbakar habis, hangus semuanya. Semua orang yang ada di sana telah ditawan, tapi yang tidak dibunuh. Termasuk istri dan anak mereka, laki-laki dan perempuan. Lalu mereka histeris. Dalam hal ini baik Daud maupun rakyatnya mengalami masalah yang sama. Yaitu apa? Kehilangan harta benda. Karena kotanya hancur, kotanya dibakar oleh orang Amalek. Istri serta anak-anak ditawan. Tapi meskipun masalah yang dialami sama, namun reaksi dari rakyat, reaksi dari Daud itu berbeda. Masalahnya sama, tapi reaksinya berbeda. Apa reaksi rakyat? Reaksi rakyat seperti ini. Mereka sangat sedih. Mereka pedih hati dan mempersalahkan situasi, keadaan. Sehingga mereka mengatakan hendak melempar. Bayangin. Saking panasnya, saking emosinya, saking sedihnya, saking hancurnya hatinya, mereka hendak melempari Daud dengan batu. Rakyat itu telah berubah, ya. Ketika menghadapi masalah, rakyat itu berubah dari setia menjadi tidak setia. Rakyat itu berubah, yang dulu setia, sekarang tidak setia. Tapi apa reaksi Daud? Dalam kondisi kesedihan hati yang mendalam dan terancam untuk dibunuh, apa reaksinya? Ini yang kita belajar hari ini, ini yang kita contoh. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud semakin bersandar kepada Tuhan. Daud memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak seluruh rayon, seluruh penatua, seluruh pengerja, seluruh pemuda-pemudi, seluruh kaum bapak, seluruh kaum ibu, seluruh anak-anak sekolah minggu. Mari, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, miliki reaksi seperti Daud. Miliki respon seperti Daud. Apa responnya? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud semakin bersandar kepada Tuhan. Daud memilih
untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar lagi bulan November, sebentar lagi Desember, sebentar lagi 2024. Begitu banyak pergumulan masalah mungkin yang saya hadapi. Saya mengajak, saya menghimbau, saya merindukan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Selalu berkata, Tuhan baik. Selalu berkata, God is so good to me. Allah punya rencana dalam hidupku. Allah punya masa depan dalam hidupku. Allah memberikan masa depan bagi anak-anakku. Allah memberikan kesehatan bagi keluargaku. Allah memberikan karir dalam hidupku. Hari ini saya mengajak, mari dominasi hari-harimu yang mengatakan, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Semakin aku ada masalah, semakin kuat. Semakin ada pergumulan, aku semakin setia. Semakin aku mengalami proses, aku semakin bersandar kepada Tuhan. Amin. Ada lagu yang luar biasa. Lagunya ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, engkau alasan selama ku hidup. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita belajar. Yesus memegang tangan kanan kita. Terkadang ketika kita mengalami persoalan, Tuhan sepertinya melakukan pembiaran. Seolah-olah Tuhan tidak mampu bertindak untuk menolong kita. Sehingga kita mudah untuk menyalahkan orang lain. Menyalahkan keadaan. Menyalahkan orang tua. Menyalahkan kawan. Menyalahkan situasi. Tetapi sebenarnya hal itu dimaksudkan untuk menguji saudara. Apakah kita tetap setia? Apakah kita mau berubah setia kepada Tuhan? Sebab ketika kita diberkati mungkin iman kita kuat. Tapi jika dalam masalah iman kita bisa lemah. Tugas kita adalah menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Ada amin? Yang percaya katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Saya baca saudara. Karena ia tahu jalan hidupku. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow. Ayub mengatakan bahwa Tuhan mengetahui jalan-jalan hidupnya. Tuhan mengetahui rencana hidupnya. Tuhan mengetahui masa depan hidupnya. Seandainya bisa iya bisa tidak. Seandainya Tuhan menguji Ayub, seandainya Tuhan menguji saudara juga. Ayub punya pernyataan. Di balik pengujian itu akan timbul seperti emas. Dulu mungkin Anda berkarat. Mungkin Anda dulu besi tua. Tapi ketika mengalami ujian, ketika mengalami proses yang dalam, tapi ada janji, di balik proses, di balik janji, Anda dan saya akan timbul seperti emas. Bersinar, penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, tepuk tangan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Yakinlah. Kemanapun Anda melangkah, yakinlah kemanapun Anda berjalan. Tuhan tahu
Tuhan mengetahui jalan hidupmu. Ia selalu ada beserta kita. Ia selalu beserta saudara. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Dan telinganya sangat tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tetapi jika kita harus mengalami masalah, harus mengalami persoalan, biarlah itu menjadi ujian, menjadi proses bagi kita. Supaya kesetiaan kita timbul seperti emas. Artinya pengiringan kita kepada Tuhan bukanlah tentang ada masalah atau tidak ada masalah. Bukan soal ada berkat atau tidak ada berkat. Tetapi berbicara tentang kesetiaan hati kita yang tidak boleh berubah di hadapan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Daud diuji. Daud diproses oleh Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego diuji. Sadrak, Mesak, Abednego diproses oleh Tuhan. Dia diproses melalui apa? Api yang panas. Api yang panas. Daniel diuji. Daniel diproses. Dia diperhadapkan dengan singa yang lapar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan tahu segala situasi saudara. Tuhan tahu segala kekuranganmu. Dan Tuhan cari saat ini adalah pribadi-pribadi yang menguatkan hatinya. Dan kita percaya di balik ujian, di balik proses ada pertolongan Tuhan. Katakan pertolongan Tuhan. Katakan pertolongan Tuhan. Amin. Saat Tuhan ada di hatimu, maka Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya atas pergumulan saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apa tindakan Daud ketika menghadapi ujian? Apa tindakan Daud ketika menghadapi proses? Apa tindakan Daud ketika situasinya mencekam? Perhatikan 1 Samuel 30 ayat 7 dan 8. Singkat khotbah ini, tapi saya mengajak saudara punya kemampuan untuk menguatkan hati. Tuhan sudah melakukan pekerjaannya, bagian saudara adalah menguatkan hati. Nah, pertanyaannya, ketika ada masalah, ketika ada proses, bagaimana kita menghadapinya? 1 Samuel 30, 7-8. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan. Nah, ini pertanyaan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia berfirman, Allah berfirman, Allah menjawab, Allah merespon kepadanya. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak, Ibu, para penatua, para pengerja, para muda-mudi, dengar ini. Kalau sedang menghadapi masalah, kalau sedang menghadapi proses, ada dua langkah. Yang pertama, Daud bertanya pada Tuhan. Ketika ada pergumulan, bertanya pada Tuhan. Daud bertanya pada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Haruskah aku mengejar? Akankah dapat kususul? Mari, ketika ada persoalan, bertanyalah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan berseru. Ketika Bapak Ibu sudah bertanya dengan doamu, dengan seruanmu, mungkin ada di motor, Tuhan, puasa zonon. Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan, apa yang kubuat? Apa yang ku harus lakukan? Apa yang ku harus kerjakan? Tanya. Jangan ambil keputusan sendiri. Anda akan gagal. Jangan ambil langkah sendiri. Anda akan gagal. Mari sabar. Tunggu waktu Tuhan. Ketika jawaban Tuhan itu timbul, jawaban Tuhan itu biasanya bisa melalui mimpi. Ya, ketika ada mimpi, ketika Anda sudah menjawab dan mimpi itu akan memberikan kunci tanda. Bisa juga melalui pernyataan orang lain. Bisa juga melalui firman yang Anda baca. Makanya sering baca firman. Tuhan menjawab di situ. Tiba-tiba ada suatu pernyataan di Alkitab, ada di firman. Anda baca, oh ini. Melalui damai hati, itu juga bisa. Ketika Anda bertanya, Tuhan berikan tanda dengan damai.
Kok damai aku melangkah ya? Nah, tapi kalau ragu-ragu, stop. Ragu-ragu bukan kehendak Tuhan. Beda ragu-ragu sama takut. Kalau ragu-ragu itu simpang siur. Kadang A, kadang B, kadang A, kadang B. Tapi kalau takut menyatakan, itu beda. Nah, yang pertama ketika Anda punya pergumulan, Anda punya masalah, mari bertanyalah pada Tuhan. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Kata Daud. Haruskah aku menyusul mereka? Kata Daud. Amin? Bertanyalah pada Tuhan. Bertanyalah pada Tuhan. Tuhan, apakah dia pacarku Tuhan? Tanya pada Tuhan. Ya, kalau damai, ucapkan. Kalau ditolak, ya doa lagi. Apakah dia pacarku? Iya gak apa-apa. Bertanya Tuhan. Mengenai pekerjaan. Tuhan, apakah ini pekerjaan yang tepat? Kalau damai, lamar. Kalau enggak, cari yang lain. Amin? Bertanya pada Tuhan. Tuhan, apakah bisnis ini yang pas kukerjakan? Bertanya pada Tuhan. Tuhan, apakah ini yang kupilih? Bertanya pada Tuhan. Ada amin? Yang pertama, bertanya kepada Tuhan ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, ketika ada ujian. Yang kedua, bertindaklah. Ada jawaban Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Daud. Ini yang kedua ketika menghadapi ujian. Kejarlah, bertindaklah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kejar. Daud menerima konfirmasi setelah bertanya. Kemudian Daud bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Ketika Daud menguatkan kepercayaan pada Tuhan, Daud memperoleh kekuatan dan semangat untuk mengejar lawannya. Dan berhasil membebaskan semua tawanan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, muda-mudi yang dikasihi Tuhan, mari bertanya pada Tuhan, kemudian bertindaklah. Kejarlah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa tindakan adalah mati. Hal ini menegaskan bahwa orang-orang setia adalah orang yang bergerak bersama Tuhan. Bukan orang yang berdiam, yang tidak melakukan apa-apa. Kalau Anda ingin buka usaha, buka dengan semangat. Jangan hanya mikir, tapi tidak bertindak. Ketika Anda sudah buka, semangat untuk membukanya. Tanpa menyerah, never give up. Ketika Anda belajar terus sampai hafal. Jangan baru 3 hafal, gak masuk. Hafal terus, belajar lagi, tulis lagi, belajar lagi, sampai sarjana. Bila perlu kalau ada uang lagi, sampai master. Saya banyak belajar. Memang sekarang tidak belajar lagi di formal edukasi, saya belajar dari Google, belajar dari YouTube. Saya baca. Mari, jangan berdiam diri. Lakukan satu. Ketika kita sudah setia dan sudah menguatkan kepercayaan Tuhan kepada kita, mari terus bergerak bersama Tuhan. Kejarlah apa yang kita inginkan. Kejarlah apa yang kita mau terjadi dalam kita. Yang sudah kita imani dalam Tuhan. Amin. Termasuk mengejar mimpi, mengejar cita-cita, mengejar keberhasilan, mengejar pelayanan tambah matang, tambah profesional. Ketika Anda main keyboard, latihan terus main keyboard. Ketika Anda main drum, latihan terus main drum. Sampai pinter, sampai tidak ada salah. Ketika Anda main bass, latihan terus mengejar main bass dengan bagus. Ketika Anda main melodi bagus, terus belajar. Ketika Anda menyanyi, terus sampai tidak falas. Ketika Anda memimpin, terus mengejar menjadi pemimpin yang handal. Amin. Kejar pelayanan itu, kejar impian. Maksud dari mengejar adalah melakukan bagian kita dengan setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun akan setia mendampingi perjalanan kita. Ketika Daud berhasil mengejar dan mengalahkan Amalek dan membebaskan tawanan, Daud dan pasukannya memperoleh kembali semua yang telah dirampas oleh Amalek. Bahkan memperoleh jarahan. Lihat 1 Samuel 30, 19-20. 1 Samuel 30, 19-20. Tidak ada yang hilang pada mereka.
Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semua itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Ya, ternyata setelah Anda bertindak, Anda mendapatkan apa yang Anda terima dan ditambah lagi dengan jarahan, tanda kutip. Berkat-berkat lain. Ada multi blessing, multi anointing, multi urapan, ada urapan ganda, ada berkat ganda, ada berkat kelimpahan, ada berbuah berkelimpahan. Nah ini, ketika Anda terima satu, Anda terima lagi yang lain, Anda terima. Ketika kita setia dan berani mengejar, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan. Orang yang semangat menerima kelimpahan. Orang yang mengejar tanpa menyerah, dia akan terima hadiah. Amin. Mari belajar seperti Daud. Ketika kita mengalami kesedihan hati, mungkin akibat kerugian, kegagalan, atau kehilangan, mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan jangan suka menyalahkan orang lain. Suka menyalahkan keadaan. Tapi kejarlah dengan iman yang kuat. Supaya apa yang telah hilang dari kita akan kita dapati kembali. Bahkan lebih banyak, lebih limpah, lebih powerful. Ada amin? Lihat Yohanes 9, 1-5. Saya baca saudara. Yohanes 9, 1-5. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya. Tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Amin. Maksud dari ayat ini adalah masalah bukanlah alasan bagi kita untuk tidak berbuat apa-apa. Tapi masalah merupakan kesempatan untuk kita bersandar kepada Tuhan. Dan tetap bekerja dengan setia. Setiap orang percaya yang di hatinya ada Yesus, baginya pasti ada kesempatan untuk melakukan pekerjaan Bapa. Baginya akan selalu ada jalan terbuka. Selama kita tetap setia dan bersandar kepada Tuhan, kita pasti mendapatkan apa yang kita kejar. Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah, Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar, nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ya, wow. Hukum yang dimaksud adalah selama Tuhan Yesus dalam dunia. Percayalah, terang dunia. Artinya selama Yesus masih ada dalam hidup orang percaya. Selama kita jaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Selama kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pasti menang. Katakan, kita pasti menang. Ya, sekali lagi katakan, kita pasti menang. Katakan, saya pasti menang. Amin. Saya pasti menang. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Seberat apapun masalah dalam hidup kita, selama kita tidak terputus dengan Tuhan, maka kita tidak akan dikalahkan oleh masalah itu. Sekali lagi, seberat apapun masalah saudara, selama kita tidak terputus dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan terkalahkan oleh masalah itu. Jika bulu yang patah terkulai saja tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar, wow, nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi apabila kita hidup dalamnya, dalam kasih karunia-Nya, itulah yang menjadi janji Tuhan. Hari ini mungkin Bapak Ibu punya masalah, punya persoalan, sedang mengalami proses, sedang mengalami ujian. Mari kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menolong. Mungkin maju, ketika Anda maju mentok. Anda mundur juga mentok, kiri mentok,
kanan mentok, mari ke atas. Tidak ada mentok, tidak ada batas. Kita pandang Tuhan, kita lihat Tuhan, kita cari Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan ulurkan tangannya menolong Bapak Ibu. Ada amin, ada amin. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Saya tidak panjang bawa khotbah. Doa saya, semua kita yang punya masalah, semua kita mungkin sedang menghadapi proses. Tapi mari, ada dua cara untuk menghadapinya. Yang pertama, suka bertanya pada Tuhan. Suka diskusi sama Tuhan. Kalau ada masalah, tanya sama Tuhan. Kalau ada proses, tanya sama Tuhan. Kalau ada pergumulan, tanya pada Tuhan. Ada amin? Yang kedua, setelah Anda terima proses, setelah Anda menerima konfirmasi dari Tuhan, mari kejarlah jawaban itu. Mari bertindaklah sesuai dengan harapan Tuhan. Doa saya semua jemaat Tuhan, respon akan maunya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar daripada apa yang Anda pikirkan. Wow, sekali lagi saya mengatakan, Tuhan itu sedang mempersiapkan muda-mudi, sedang mempersiapkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk sesuatu yang lebih besar daripada apa yang Anda pikirkan. Benar, itu kata Tuhan. Kita percaya Tuhan. Anda pikir kesedihan Anda itu biasa, tapi tidak di mata Tuhan. Saat ini mungkin Anda sedang diuji, sedang dalam proses yang Anda sendiri mungkin tidak kuat menghadapinya. Dengarkan ini, dengarkan ini. Apapun proses yang Anda hadapi, wow, apapun ujian yang Anda hadapi, Tuhan akan jadikan kesedihan Anda menjadi kemuliaan bagi namanya. Ada amin? Ada amin? Apapun proses yang Anda hadapi, Tuhan akan jadikan kesedihan Anda menjadi kemuliaan bagi namanya. Anda akan menjadi seorang pemenang. Anda akan menjadi seorang history maker. Kenapa? Banyak yang berdoa untuk Anda. Gembala Anda berdoa untuk Anda. Mama berdoa untuk Anda. Penatua berdoa untuk Anda. Suami istrimu berdoa untuk Anda. Jangan jadi jahat waktu Anda sedih. Jangan jadi marah waktu Anda sedih. Jangan sakiti dirimu sendiri waktu Anda sedih. Karena ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya kembali mengajak saudara. Mari. Kuatkan hatimu pada Tuhan. Kuatkan kepercayaanmu pada Tuhan. Coba lihat kiri. Katakan, mari kuatkan hatimu. Lihat kanan. Katakan, kuatkan hatimu. Ada amin? Katakan kepada dirimu sendiri. Hei hatiku. Katakan ke hatimu. Hei hatiku. Kuatkan dalam Tuhan. Hei hatiku. Kuatlah dalam Tuhan. Kuatlah dalam Tuhan. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara. Saya rindu Anda boleh tundukkan kepala sejenak. Saya akan angkat tangan kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup
Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu ke surga. Angkat kedua tanganmu ke surga tinggi-tinggi. Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang angkat tangan. Hari ini kami mau katakan, kami menguatkan iman kami kepada Tuhan. Apapun persoalan, apapun proses, apapun ujian yang kami hadapi, yang sedang kami hadapi, kami belajar seperti Daud, setia kepada Daud. Yang pertama, kami mau bertanya kepada Tuhan. Bertanya dan selalu bertanya, selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian kami akan bergerak, kami akan mengejar, kami akan bertindak, kami akan melakukan apa yang Tuhan mau. Hari ini aku berdoa, kuatkan seluruh jemaat Tuhan. Kuatkan seluruh penatua, kuatkan seluruh kaum pria, kuatkan seluruh kaum wanita, kuatkan seluruh pengerja, kuatkan seluruh muda-mudi, anak sekolah minggu. Tuhan, aku berdoa, seluruh jemaat Tuhan yang hadir, maupun yang tidak hadir, kuatkan dalam nama Yesus. Aku berdoa, kesedihan mereka Tuhan ganti menjadi kemuliaan. Kesedihan mereka Tuhan ganti menjadi kemenangan. Aku berdoa, semua akan menjadi umat yang lebih dari pemenang, history maker. Aku percaya semua yang angkat tangan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Kami adalah pemenang. Kami adalah pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Shalom, shalom.